Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda. "Apa itu wahai Paduka?" Tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas." Kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan. Sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya. Tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya. Termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak bisa bertelur ia akan diberi hukuman," jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja. Karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya, Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya. Sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air dan kemudian kembali naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing." Kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam. Kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air. Ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda mengangguk memberikan izin.
Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. Mohon ampun yang mulia. Bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina. Karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan. Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur. Kata Abu Nawas kepada Baginda sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan pemandian. Sedang Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Pada suatu hari yang tenang, tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut. Tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan. Sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya. Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan wahai suamiku. Untuk apa engkau meminta itu? Tanya sang istri keheranan. Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita. Jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya. Juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku. Kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya, "Lalat-lalat ini ya Baginda. Hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba. Karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba. Supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh.
Namun demi keadilan untuk rakyatnya, ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah. Kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya. Lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya. Semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja.